saya sudah pernah kenal namanya pilot. Tapi ketika kita mau pergi ke Surabaya, beli tiket kita naik saja. Kita percaya bahwa kita akan sampai di Surabaya. Tapi kita tidak kenal yang bawa pesawat itu, pilot toh. Kita sudah kenal. Tapi kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Sama juga beta waktu rote sudah kenal dia pun kapten. Tapi beta percaya kita akan selamat untuk sampai ke rote. Nah, apalagi kita dengan Tuhan, kita percaya, kita tahu. Tapi kita percaya, kita tahu apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan apa tidak. Nah, kadang-kadang begini, kalau kita mau pergi ke Surabaya, itu 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya itu harus sudah ada toh, supaya takut terlambat. Yang bawa ini manusia. Kita mau pergi ke rote pun 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, kita harus ada, takut terlambat sudah sampai rote. Nah, kita kadang-kadang manusia, kita tahu waktunya untuk Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu tunggu kita. Kita lari lewat lagi. Bukan sebenarnya 1 jam atau 2 jam kita tunggu mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan, tapi kita kadang-kadang membuang waktu. Pada semuanya itu, kapten kapal ke, pilot kapal ke, yang kuasai hidup semua adalah Tuhan. Betul kok Sonde? Amin kok. Nah, ini kan namanya kita belajar ya. Nah, itu perlu sekali namanya Tuhan di dalam kita pun hidup. Dia yang memberikan napas kehidupan, dia memberikan pekerjaan kepada kita, dia memberikan anak kita dan segala macam Tuhan. Karena dari dia, oleh dia, dan semuanya untuk dia. Amin kok. Oke, saya mau tanya, kita tahu madu toh? Bagaimana tes madu itu asli? Mungkin ada yang tahu ya. Mungkin beta kasih 3, 4 atau 5 saja tekniknya. Kalau madu asli itu kita ambil pentol korek, kita taruh di madu, kita petek begini toh. Kalau dia menyala berarti itu madu asli. Nah, yang kedua lagi, kalau tahu itu madu asli, kita kasih masuk di kulkas. Betul pesannya. Kalau dia sudah membeku berarti dia asli. Nah, yang ketiga, kalau madu asli itu kita taruh di kertas. Nah, kalau taruh di kertas itu madu itu sonde meresap, berarti itu dia asli. Habis itu apa lagi? Kita taruh dituangkan di air. Taruh di air. Kalau madu itu asli berarti dia sonde bercampur dengan air. Itu berarti asli. Nah, habis itu apa lagi? Kalau taruh madu di lantai, kalau ada semut berarti madu itu asli. Madu kalau semut tidak datang berarti asli. Kalau tercampur dengan gula berarti begitu. Yang paling asli, kalau madu asli itu Petra bawa sesuatu bawa ke rumah. Nah, kalau Mama Yos marah-marah, nah itu berarti itu madu asli. Mengerti kok? Kalau lebih asli Petra Mama marah-marah, nah itu asli, itu dia marah asli. Harus betul, tapi tidak, yang penting kita percaya hidup kita ini harus penuh madu. Hidup itu yang berguna, hidup itu bermanfaat, betul kok? Biar kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sempurna. Hidup kita harus bermanfaat di hadapan Tuhan. Amin kok? Oke, kita akan belajar tentang Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Kita belajar tentang Abraham. Di kitab Kejadian 17, 15 sampai dengan 19. Kitab Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 19. Sudah dapat? Laki-laki saya baca. Itu kan saya baca juga. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat 19. 19. Di bawah perikop
Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta ia berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Berbahagia kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Nah, ini di sini kita sudah tahu, kita sudah baca dimanapun kita sekolah minggu kita masih tahu lah, masih cerita tentang Abraham. Nah, ini berbicara tentang ikatan perjanjian. Nah, waktu itu Abraham sudah umur 100 tahun. Hagar sudah umur berapa? 90 tahun. Artinya kalau di ayat 18 itu berarti sudah mati. Sudah tidak ada haid lagi. Nah, kalau ikatan perjanjian, kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang akan melakukan. Secara manusia, Abraham, Sarah itu tertawa. Soalnya akan pernah percaya. Betul ke Sonde? Kalau Tuhan yang berjanji, itu pasti Tuhan yang akan melakukan. Kalau Irwan yang berjanji kepada Petra, kepada siapa saja manusia yang berjanji kepada siapa, banyak itu lebih banyak mengingkari. Setan berjanji ini pasti akan binasa. Tidak pernah manusia berjanji itu menepati semua. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Sekalipun kita beribadah di sini hanya sedikit orang, apapun yang terjadi, kalau Tuhan berjanji bahwa mukjizat pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, Sarah sudah tua, dia tertawa. Abraham juga tahu dia tertawa. Soalnya mungkin masa orang tua begini, masa yang dijanjikan itu apakah akan datang atau tidak? Tapi Tuhan bilang, engkau akan punya anak, engkau akan memberikan namanya itu Ishak, anak perjanjian. Percaya atau tidak? Pada waktu itu mereka ke mana? Sudah percaya. Tapi 1 tahun kemudian terjadi apa tidak? Baca Kejadian 21 ayat 1 dan 3. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Nanti kita akan bertanya, akan masuk di dalam firman ini akan lebih luas lagi. Oke, coba baca di Kejadian 21 ayat 1 dan 3. Kejadian 21 ayat 1 dan 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Amin. Janji itu tahun depan yang mandul, soalnya bisa haid, soalnya bisa apa, yang ketawa, soalnya menganggap Tuhan sebagai Tuhan, dan janjinya tahun depan dia punya anak dan diberi nama Ishak. Dan saya percaya kalau janji Tuhan selalu digenapi bagi setiap orang yang mengenalkan kepada Tuhan. Oke, kita masuk di dalam porsi-porsi ayat dulu, nanti baru makna rohaninya apa. Oke, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ini secara historis dulu. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Kejadian 22. Ya. Ayat 1 dan 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai dan ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Nah, di sini Ishak sudah lahir, Ishak sudah anak-anak. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang apa? Abraham harus bawa Ishak itu ke Bukit Moria untuk dipersembahkan. Kenapa Allah harus mengatakan begitu? Nah, sebenarnya yang disembelih itu siapa? Pertanyaannya gampang. Yang dipersembahkan kepada Tuhan itu siapa? Ishak. Yang dibunuh itu siapa? Hah? Ishak atau domba? Hah? Kalau secara hurufiah kita tahu itu ditujukan kepada Ishak, digantinya oleh domba, betul? Tetapi sebenarnya yang harus dibunuh, yang dibunuh sebenarnya apa? Abraham yang harus dibunuh. Bunuh apa? Karakter hatinya. Kadang-kadang kita sudah punya anak, fokusnya ke apa? Kepada anaknya, bukan lagi kepada Tuhannya. Makanya dia harus dicobai. Maka di ayat 1 bilang apa? Baca baik-baik. Di ayat 1, 22 ayat 1. Abraham apa? Allah mencoba Abraham. Allah mencobai Abraham. Yang menjadi titik ukurnya itu bukan Ishak. Menjadi titik ukurnya bukan domba, tetapi Abraham dicobai. Kalau Tuhan mencobai, pasti ada solusi. Amin kok. Amin. Tuhan membentuk kita supaya pasti kita kuat di dalam Tuhan. Itu sebenarnya hanya satu kuncinya. T-A-A-T. Mau bolak-balik, tetap T-A-A-T. Taat. Yang dibunuh itu siapa? Ishak atau domba? Secara hurufiah jelas domba yang akan digantikan, kan? Betul. Tetapi yang sebenarnya dibentuk dibunuh karakter Abraham, hati Abraham. Sudah punya anak toh, Tuhan sudah kasih kan, fokusnya kepada siapa? Ishak. Dia akan menjaga Ishak baik-baik, tapi dia tidak lagi kepada Tuhan. Coba baca baik-baik, coba kita kalau baca di punya sejarah itu, betul kosong deh. Kalau kita sudah ada anu, baru perumuran sudah dapat. Artinya apa? Fokusnya ke siapa? Padahal bonus. Kita yang terima semua ini bonus di dunia ini. Amin kok. Bisa mengerti kok? Sarah pun juga begitu. Karena dia melihat melihat apa? Ismail kan akan menguasai harta mereka. Maka harus diusir. Karena fokusnya itu kepada harta. Apalagi Ishak sudah ada bersama Ismail. Takut Ismail menguasai. Harus diusir. Fokusnya kemana? Harta. Dunia ini palitinya bonus. Betul kosong deh. Coba baca. Makanya disebut Abraham harus diuji. Yang dibunuh adalah hati Abraham, karakter Abraham. Dia mau atau tidak. Tapi Abraham melakukan semua itu tidak. Makanya dia disebut sebagai apa? Bapak segala orang yang Percaya. Karena apa? Harus taat dong. Kalau kita ibadah jam 5, jam 5 lah. Jam 6, jam 6 lah. Hanya taat. Makanya saya mulai dengan tadi saya yang pertama. Itu merupakan suatu pengantar ketaatan kita. Betul kosong. Sekarang saya tanya. Ada orang pemabok, dia mabok, tapi dia mau otot. Kita mau ikutin dia kosong deh. Mau kosong deh. Sonde. Kita mau orang yang waras, yang taat pada aturan. Apalagi sudah ada SIM. Betul kosong deh. Son jelas mabok kita mau ikut, cilaka sudah. Itu kan contoh lagi. Betul kosong deh. Saya kasih ada 3 kesaksian dan ini terjadi. Orang bilang orang kita menabur pasti ada tuai, tabur tuai. Semua itu ada namanya sebab akibat. Kemarin kita KPI di Takari. Nah, hari Senin ini saya cerita ini semua ini ada pengakuan.
ibu pendeta, hari Senin dia harus pimpin ibadah. Hari Senin sore dia harus pemantapan KPI untuk persiapan untuk KPI. Tapi apa yang terjadi? Hari Senin itu dia mengikuti suaminya untuk pergi arisan. Dan akhirnya dia ikut. Dari Takari ke Kupang jaraknya cukup jauh. Pulang sudah pasti sore. Dan ibadahnya itu jam 6. Terus pemantapan. Berangkat dari Kupang itu sudah sore. Capek. Fokusnya kemana? Kita pasti tahu. Kan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan bilang, lu harus pimpin ibadah. Utamakan Tuhan duluan. Makanya Abraham dicobai. Utamakan Tuhan duluan. Tuhan akan siapkan berkat-berkat itu. Tuhan akan gantikan berkat-berkat itu. Jelas. Apa yang dia lakukan? Akhirnya pulang sampai dalam perjalanan. Alasiana capek istirahat. Pulang akhirnya tabrakan. Tangan ibu suami itu terlepas luka-luka. Jadi tidak bisa lagi ikut KPI. Tidak mempersiapkan lagi. Terus kalau saya kan orangnya termana? Orang bilang orang penglihatan toh. Terus didoa sama orang. Hamba Tuhan bilang itu kamu lari dari panggilan, lari dari pelayanan. Makanya Tuhan kasih musibah. Bukan berarti dosa, bukan berarti tidak selamat toh. Sekali selamat kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekali selamat kita selamat. Dosa itu satu kali ditanggung kayak saya bilang, oh bukan dia berbuat dosa, bukan. Maksudnya apa? Tunaikan dulu panggilanmu. Tunaikan dulu pelayananmu. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu Tuhan dulu. Baru yang lain itu mengikuti. Betul kok? Apa yang terjadi? Kecelakaan. Itu yang pertama. Kedua, Juminawa. Dia juga begitu. Dia pergi ke Kupang. Dia punya pelayanan. Dia yang berkhotbah. Tapi dia limpahkan ke orang lain. Dia pulang dari Kupang, 3 orang GTO ini mabuk, tabrak. 3 orang yang tabrak itu yang gonceng, 3-tiganya mati. Tuhan melindungi dia. Dia di kantor polisi, dia dilindungi. Pendoanya datang, hamba Tuhan datang, terus berdoa. Kasih tahu bahwa kamu lari dari panggilan pelayanan. Nah ini hamba Tuhan dia tahu dari mana. Kalau saya kan matanya kan tidak seperti begitu. Kalau ada orang lain tahu seperti itu. Dan dia tahu betul. Makanya saya bilang apa? Utamakan Tuhan nomor 1 dulu. Betul kok? Ibadah nomor 1 dulu. Tunggu dulu kayak gini. Begini dulu toh. Ini kita belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apostel kemarin GM. Dia ditabrak, mobilnya terguling, bannya menghadap penimbalan. Itu terguling itu ada 4 orang di dalam. Kalau Vanessa Angel bagaimana kayak begitu? Selesai. Tapi mereka tidak ada yang mati. Tapi apa? Karena apa? Dalam doa itu ada yang bilang mulia. Nah, sebenarnya khotbah ada apostel, tapi sebelum dia untuk berangkat pelayanan, katakan dia memberikan tanggung jawab pelayanannya ke istrinya. Harusnya apostel, Tuhan bilang engkau yang menyampaikan firman, bukan istrimu. Engkau menjadi ketua misi di Indonesia, tapi kamu kasih istrimu. Betul keluarga, tapi Tuhan mau duluan kamu. Kadang-kadang kita seperti begitu, kita ditegur. Akhirnya benar istrinya tidak datang, dia yang datang. Hari Rabu, hari Kamis datang Kupang. Hari Jumat KPD. Nah saya tidak bilang, oh itu berdosa, itu melanggar. Yang penting begini, semua itu ada sebab akibat. Kita mau mengutamakan Tuhan atau kesenangan kita, atau kepentingan pribadi kita. Padahal kita makan saja untuk siapa? Tuhan. Kita bekerja pun untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita duduk mendengarkan firman semuanya untuk Tuhan. Nomor 1 Tuhan di atas segala-galanya. Amin kok. Itu 3. Nah, kita melihat contoh di Alkitab. Siapakah itu? Yunus.
Tuhan bilang, engkau harus pergi ke Niniwe. Ke timur, tapi Yunus apa? Lari Pak. Tapi dia tahu itu Niniwe itu bangsa kepala batu, keras penyembahan berhala. Betul. Tapi Tuhan mengasihi. Karena Yunus pergi ke Niniwe. Buat apa Tuhan pergi? Anda lari ke mana? Niniwe di timur, dia perginya ke barat, Tarsus. Betul kosong. Apakah panggilan Tuhan tetap nyata atau tidak? Tetap. Tuhan mau utamakan ini. Tuhan bisa kasih bertobat di Niniwe. Tapi Tuhan punya hak prioritas kepada siapa yang sudah terpanggil untuk Tuhan melayani panggilan Tuhan. Artinya apa? Yunus kena masalah atau tidak? Apakah dia mati? Tidak mati. Sama dengan saya kasih contoh 3 itu, apakah semua selesai? Tidak. Tunaikan panggilan kita. Makanya sama kita baca ini, makanya tunaikan panggilan Tuhan. Makanya Abraham tunaikan panggilan Tuhan. Taat dulu kepada Tuhan. Jangan hal-hal dunia kita utamakan dulu. Betul kita di dunia. Tetapi dunia ini milik siapa? Tuhan. Akhirnya dia makan ke sana. Di dalam perut ikan Pak 3 hari. Tapi lihat mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan. Akhirnya dia kembali bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berdoa. Berdoa juga aneh. Dia mau dia punya senang. Tapi Tuhan pakai. Dia hanya pergi ke Niniwe hanya berapa kata. 1 kalimat saja. Yunus bilang apa? 40 hari Niniwe akan ditunggal balikan. Hanya itu 1 kata saja. Itu yang kau dengar karena hai bangsa Niniwe begini. Dengarkan firman Tuhan berbunyi. Dia tidak omong terlalu banyak. Karena bangsa itu becat. Tapi dia 1 kalimat aja. Tapi semua itu bisa bertobat. Ayam pun disuruh puasa, babi pun disuruh puasa, sapi pun disuruh puasa. Itu pekerjaan Tuhan. Tunaikan panggilan Tuhan. Jadi ini harus tunaikan panggilan Tuhan. Lu bekerja siapapun, sehebat apapun, lu pegang uang sehebat apapun, kalau Tuhan mau ambil selesai. Makanya saya kasih contoh begitu. Ini contoh yang real. Oke. Nah, kita membaca di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi pekerjaannya dari awal sampai akhir manusia sonde tahu. Makanya hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul Pak Sonde? 25 tahun menunggu anak perjanjian itu, ketawa. Makanya pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu siapa yang harus diberkati. Amin kok. Siapa tahu jalan pikiran Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa menuntut Tuhan harus misalnya sakit sembuh. Padahal Tuhan bilang belum. Kita minta Tuhan mau kaya, tapi Tuhan bilang belum. Tapi bisa kaya tidak? Bisa terima mujizat? Bisa. Makanya satu kuncinya harus taat. Bisa taat toh? Itu baru huruf saya baca. Sudah banyak. Huruf dobel aku lagi. Sudah hanya 4 kata, 4 huruf saya. Amin kok. Tunaikan panggilanmu lebih duluan. Kadang-kadang kita harus biar mau ibadah. Aneh dong apa di dalam. Tuhan nomor 1. Bawa duluan anak kepada Tuhan.
Amin kok. Betul Pak Son. Ini firman doang, bukan minta kami ya toh. Abraham harus menyerahkan Ishak. Tapi kualitas Abraham itu diuji. Dibunuh siapa? Ishak. Tidak. Abraham yang dibunuh. Hatinya dibunuh. Karakternya dibentuk. Dia mau atau tidak. Kadang-kadang kita beralasan ini, ada kerja banyak kan. Wih, order banyak, sabar dulu Pak. Itu maksudnya. Tapi kita dapat bisa simpan uang. Soalnya bisa, jelas itu nah. Kalau kita dengan Tuhan itu kita bisa pegang uang, kita bisa memberkati orang. Kalau kita dengan Tuhan, percaya katakan amin. Amin. Itu jelas nah. Beta lima itu ada kerja, sudah ada kerja. Tapi kita utamakan Tuhan. Nomor satu Tuhan. Lu mau panggil pelayanan tidak dibayar, mau bayar tidak dibayar, kita tetap utamakan Tuhan. Itu panggilan. Tuhan pelihara atau tidak? Tuhan pasti pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di belakang Tuhan hiasi lebih indah dan kemegahannya selalu. Apalagi kita. Satu kuncinya tak. Makanya Abraham disebut seperti itu. Abraham disebut seperti apa juga? Bapak orang percaya. Bapak orang percaya, terus Bapak orang yang beriman, Bapak segala bangsa. Satu lagi yang luar biasa, disebut apa? Ada satu lagi, Tuhan bilang dia apa? Yos, aman kok? Ya, buka di Yakobus 2 ayat 21 dan 23. Yakobus 2 ayat 21 dan 23. Dia disebut Bapak orang percaya, kita tahu. Disebut Bapak segala bangsa, Bapak orang yang beriman. Dan satu lagi dia disebut sebagai apa? Bacakan bagi kita. Baca. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Kita bisa. Yakobus 2 ayat 21 dan sampai 23. Ya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yoi guys. Enak toh sahabat Allah. Kalau sahabat ke mana kita bisa curhat. Makanya doa dasarnya doa itu bukan karena jawaban doanya saja. Beta ulangi, dahsyatnya doa bukan karena jawaban doanya saja, tetapi anugerah komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kita disebut sebagai sahabat Allah. Sprit betul ke Sony. Amin kok. Bapak orang yang percaya, Bapak orang yang beriman, Bapak segala bangsa dan sebagai sahabat Allah. Kita ulangi lagi. Dahsyatnya doa bukan kita mendapat jawaban doa dari Tuhan saja. Ulangi lagi. Dahsyatnya doa bukan karena kita mendapat jawaban doa saja dari Tuhan, tetapi anugerah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, dibedakan sebagai siapa? Makanya tadi di Yakobus bilang apa? Perbuatan Abraham, iman Abraham itu bersama-sama. Dia beriman kepada Tuhan, tapi dia melakukan juga kepada Tuhan. Dia berani memberikan Ishak itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, maka yang digantikan Ishak adalah domba. Itu gambaran bahwa semua penebusan yang datang terakhir adalah domba Asasiro, adalah Yesus sendiri. Siapa bisa melakukan dalam kehidupan kita? Semua ini berbuat dosa.
Makanya kita perlu namanya adalah Tuhan di dalam hidup ini. Jadi apa yang kita sudah dengar, nah ada 2 poin yang kita dapat, kita belajar firman Tuhan pada sore kemarin, sore dan menjelang malam. Ada hanya 2 poin saja. Yang pertama, Abraham mendengarkan firman Tuhan. Tangkap toh? Dari kesemuanya itu yang kita baca, kita merenungkan, saya menerangkan hanya ada 2. Yang pertama, Abraham mendengarkan firman Tuhan. Betul kosong. Makanya dia pergi. Dia mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Apa yang Tuhan ngomong. Persembahkanlah Ishak. Dia lakukan. Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti apa? Kita tahu cermin, toh. Firman Tuhan itu seperti cermin. Betul kosong. Tuh kakak mau ibadah, mandi, terus lihat di mana. Cermin. Kalau rambut kurang bagus, bikin bagus toh, bikin rapi toh. Make up kita ambil apa, taruh sambar-sambar, so mungkin lah. Harus taruh harus lihat di cermin, kaca. Orang miskin, orang kaya di mana-mana itu pasti ada kaca. Mau miskin kok kaya, mau di bawah kok pasti ada kaca. Betul kosong. Harus kurang bagus kita bikin dari cermin, Pak. Nah itu gambar cermin, firman Tuhan adalah cermin. Dia harus membuat kita punya hidup itu baik. Itu membuat kita punya hidup itu tampan, membuat kita punya hidup itu cantik, indah dilihat orang. Itulah firman. Gampang. Kita pakai baju begini terus lihat, bagus bagus. Cermin. Itu firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, itu cermin dalam hidup ini. Tidak ada firman Tuhan yang mencelakakan kita punya hidup. Soalnya begini lu akan begini, soalnya begini lu akan begini. Artinya konotasinya negatif. Dia memperbaiki kita punya hidup. Teratur kita punya hidup. Betul kosong. Makanya kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, nanti yang bisa kita ditegur oleh firman itu bukan lagi manusia, tapi bisa dengan binatang. Ayam kasih tegoro, keledai bisa kasih tegoro, semut bisa kasih tegur kitongo. Lebih bagus dengar firman Tuhan, lebih bagus dengar suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itu yang pertama adalah satu, mendengarkan firman Tuhan sebagai cermin. Yang kedua, hanya 2 saja, melakukan firman Tuhan. Abraham melakukan tidak? Lakukanlah firman Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau Abraham taat, kita juga harus taat toh. Bisa bersama dia. Kadang-kadang Jos datang saya ternyata Yesus bingung ini ya kacau. Ini ujian Pak. Tapi kita mau takut tidak? Itu paling utama. Kadang-kadang kita digoda. Kadang-kadang kita dicobai. Tapi kita bisa kuat atau tidak? Bisa kuat atau tidak? Amin. Amin. Oh? Harus bisa toh. Ibadahlah, utamakan Tuhan. Jam 5 mulai, jam 5 mulai. Jam tunda-tunda, makanya beta mulai awal beta bawa pembukaan itu adalah tentang pilot tadi. Betul kosong. Makanya hidup kita harus madu. Harus berdampak. Orang menikmati kita madu itu. Ya toh? Jangan Petra bawa madu dari luar masuk, itu lain. Itu asli. Mau Petra yang mana? Hari di dalam nama Yesus. Kita tutup dengan satu 2 cerita saja. Seorang raja dan seorang ajudan. Dua-dua ini senang berburu. Raja senang berburu.
Makanya dia harus bawa namanya ajudan. Nah, sampai di hutan, mereka sudah capek. Akhirnya si ajudan ini pegang senjata, kokang, tek-tek, tokar mana. Itu perlu karena Raja Pengkaki. Raja Pengkaki putus. Raja murka, Raja marah. Akhirnya bawalah dia ke istana. Akhirnya apa yang ajudan ini akhirnya dia apa? Dimasukin penjara. Kasih masuk penjara. Wih, Raja Pengkaki putus ini loh. Bikinmu senapan, bikin sembayang, tembak di mana tembak kaki putus. Nah, si raja ini suka berburu. Akhirnya dia bingung, dia pusing. Akhirnya dia berburu sendiri. Pergilah dia ke hutan. Dia berburu. Ajudan tidak ikut. Ternyata sampai di hutan, dia bukan ketemu dengan binatang yang bos untuk dia tembak. Dia ketemu dengan orang-orang primitif. Tangkaplah raja ini. Nah, orang primitif, orang hutan itu biasa makan manusia. Nah, syaratnya apa? Akhirnya raja ditangkap, diperiksa. Tubuhnya utuh sempurna atau tidak. Ternyata di Pengkaki ada putus. Si orang primitif ini orang yang makan orang tidak mau makan. Karena apa? Tidak sempurna. Makanya kita pilih pada sempurna. Nah, tidak sempurna, dilepaskanlah raja ini. Akhirnya dia pergi ke ajudannya, dia bilang, aduh terima kasih ajudan nih. Syukur sekali untuk lu tembak ke ujung kaki. Kalau sonde kemarin beta sudah disini. Beta pasti beta sudah mati. Iya toh? Di balik masalah, di balik peristiwa ada hikmah. Si ajudan bilang, aduh puji Tuhan, baik sudah. Untung lu kasih masuk ke penjara. Kalau soalnya beta yang jadi seti. Betul gak soalnya? Yang jadi setinya itu. Jadi semua peristiwa, masalah yang kita hadapi, ada maksud Tuhan. Makanya kita harus taat kepada Tuhan ya. Adapun tantangan masalah, kita harus taat sama Tuhan. Jadilah ke Raja Wali. Kalau ada badai, kita Raja Wali itu terbang. Jangan jadi anak ayam. Ada masalah badai, baterai kiri kanan lari apa biru sembarang. Ada masalah, andalkan Tuhan. Satu kuncinya, taat. Sekali taat, tetap taat. Tuhan Yesus memberkati firman pada sore hari ini. Amin.